Selamat pagi. Aduh, siapa di sini yang suka vertigo pagi-pagi, suka pusing, muter? Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan saya Dr. Edita Arlin dan juga saya Indra Bekti. Halo Kak Bekti. Jadi teman aku tuh yang suka vertigo kayak gitu tuh. Ya kan? Sebenarnya vertigo tuh penyakit apaan sih? Nah, terus dan gimana sih cara menanganinya juga, ya kan? Katanya kalau misalnya pusing 7 keliling, katanya begitu. Nah, langsung saja nih, hari ini sudah ada Dokter Nurul, spesialis neurologi. Selamat pagi, dokter. Pagi, Dokter Arlin. Apa Jadi kabar, kalau Dok? dokternya begini nggak pusing dong ya? Betul. Tapi sebenarnya apa bedanya vertigo dengan pusing yang penat Sakit begitu? ya. kepala gitu. Uh-uh. Jadi kalau vertigo ini lebih ke sensasi berputar. Dirinya yang merasa berputar atau lingkungannya yang merasa berputar. gitu. Beda Makanya- sama orang bilang sakit kepala, makanya itu harus dibedain banget. Oke. Apakah pusingnya berputar atau dizzy di situ seperti goyang gitu ya, rasanya tidak seimbang, Ya. atau nyeri kepala, berdenyut gitu. Oh, Kepala makanya sering berdenyut. orang bilangnya Iya, kalau pusing vertigo ini 7 mutar. keliling itu. Iya. Ya, begitu. 7 keliling tuh 7 keliling muter-muter 7 kali gitu Coba ya. Kang, ya? sekarang, ayo. Nah, ini terkait dengan terkait dengan vertigo ini nih, Dok. Banyak sekali fakta atau mitos yang beredar di masyarakat nih. Yang pertama katanya kalau misalnya vertigo itu merupakan hal yang normal, efek penuaan, katanya faktor U. Ini fakta atau mitos, dokter? Oke, ini mitos. Dr. Mitos. Arlin. Ya, vertigo itu bisa terjadi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa muda, dan juga orang tua. Namun pada orang tua itu 30% memang mengalami vertigo gitu. Gitu. Jadi Iya. pada anak-anak juga bisa ya, Dok ya? Bisa, Oh, anak juga sangat bisa. iya. Wow, jadi Oke, seperti oke. itu ya. Jadi Ya. untuk nggak hanya gara-gara faktor U juga ya. Yes. Tidak Semua hanya karena kalangan faktor bisa itu. juga gitu. Benar, Mas Nah, ini Yasi. selanjutnya fakta mitos berikutnya. Vertigo adalah kondisi seorang yang sakit ketinggian Takut atau untuk takut ya, ketinggian. takut ketinggian. Yes. Itu fakta atau mitos? Oke, ini mitos. Tapi memang vertigo adalah salah satu tanda atau gejala pada orang-orang yang takut ketinggian. Jadi ketika misalnya dia ada di posisi tinggi, itu kan bermainnya dengan visual nih, Betul. penglihatan. Nah, itu bisa muncul Oh, itu bisa vertigonya. muncul. Iya. Aku Seperti betul itu. emang takut ketinggian gitu kan Iya. ya. Rasanya tuh gampang gitu langsung yang Langsung kayak dizzy gitu Itu ya, bisa jadi goyang gitu ya. Gejala-gejala vertigo gitu. Bisa memicu sebenarnya. Bisa memicu? Iya. Waduh. Ya, karena kita stres gitu Ya. kan, kemudian kita tidak fokus nih ngeliat ke bawah gitu kan. Nah, itu bisa memicu vertigonya. Mungkin kalau misalnya kadang tuh aku merasa agak kok pernah merasakan gempa juga kan gitu. Tuh kayak merasa gempa-gempa gitu, rasa yang kayak goyang-goyang gitu, apakah juga bisa dibilang Ya, vertigo? itu jadi vertigo itu ada 2 jenis. Yang pertama vertigo perifer. Vertigo perifer itu keluhannya lebih ke muter, pusing berputar. Sementara kalau vertigo sentral itu keluhannya dia melayang, kayak naik kapal kalau orang bilang. Aku pernah Itu juga tuh kayak vertigo. gitu juga. Tapi juga ada yang tipe campuran, jadi keduanya. Oh, Ya. gitu. Nah, oke. Tapi Dok, tapi mungkin pemirsa perlu tahu nih, apalagi juga Kak Bekti, sebenarnya penyebabnya apa sih vertigo ini? Kenapa bisa orang-orang itu terjadi vertigo gitu? Oke. Nah, tadi kan saya jelasin nih bahwa vertigo ada 2 jenis, yang perifer dan sentral. Kalau yang perifer itu lebih dikarenakan, ini kan organ yang terlibat adalah satu mata. Yang kedua organ vestibular seperti pendengaran, nih telinga kita, kemudian dan organ-organ di dalamnya. Juga bagian-bagian otak yang berpengaruh terhadap keseimbangan. Ini tadi yang berpengaruh terhadap vertigo. Nah, penyebabnya salah satunya kalau di namanya ada diagnosisnya BPPV, itu di dalam telinga kita, di dalam semicircularis canalis, itu seperti rumah siput ya. Nah, di rumah siput itu ada zat kapur namanya otolit. Jadi dia seringkali pindah atau lepas. Nah, ketika pindah tuh, ketika pasiennya nengok, set, tiba-tiba muternya kumat. Nah, itu vertigo perifer. Tapi ada beberapa kondisi yang vertigo sentral. Itu bisa disebabkan karena stroke atau karena tumor di area belakang, kemudian karena infeksi dan sebagainya. Oke, gitu. jadi bisa disimpulkan kalau misalnya sentral itu memang gangguannya itu ada di otak. Yes, Tapi kalau benar. perifer di luar dari otak, misalnya apa? Misalnya dari mata Ya, ataupun atau dari dari telinga. organ Iya. keseimbangan yang ada di telinga kita, Iya, gitu benar. ya. Jadi memang ada gangguan di situ, entah infeksi ya, entah ada gangguan apa lagi, Dok, stroke ya tadi udah Iya. disebutkan ya. Infeksi di telinga tadi juga bisa menyebabkan vertigo yang perifer. Oke, Iya. iya. Gangguan pendengaran
pendengaran, ya. kita harus tahu nih ada gejala gangguan pendengaran enggak, kemudian ada gejala tinnitus atau berdenging bisa nging atau suaranya seperti fasa rendah kayak suara ada kemasukan air. Nah, itu sering pasien ngeluh juga. Yes, betul. Iya. Nah, Oke, baik. ini Dok, ada lagi fakta atau mitos selanjutnya. Iya. Yaitu adalah vertigo itu bukanlah nama dari suatu penyakit, tapi merupakan gejala dari penyakit. Ini fakta atau mitos, dokter? Tapi jangan dijawab dulu, sesaat lagi kita akan Sabar kembali dong. tetap di Hidup Sehat. Yeay.